Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kita udah lama nggak ketemu ya. Saya memang sibuk sekali dengan kerjaan kantor. Makanya kalau punya konten lebih mudah nulis dan saya nggak perlu render segala macam. Makanya saya taruh di komunitas atau di Facebook. Hari ini saya ingin bicara tentang upload group dan upload tree. Ada pertanyaan kenapa lucu tuh nggak boleh beda upload group dengan kakeknya, tapi kakeknya itu ya pasti beda upload group dengan cucunya itu, walaupun tetap garis lurus ya, bukan garis bengkok gitu. Nanti akan saya jelaskan. Upload group itu pohon silsilah ya untuk keluarga. Ada pertanyaan kenapa dari Nabi Adam kok upload groupnya bisa beda dengan kita. Ya, kalau Nabi Adam itu kan buku nasabnya belum dicatat, tuh nggak punya bapak ibu. Kalau dalam bahasa biologinya, Nabi Adam tuh orang pertama yang tidak mengalami mutasi gitu. Kita anggap bapak ibunya kan nggak ada ya, jadi tanpa mutasi. Kalau buku itu masih kosong catatannya. Kemudian ada mutasi, itulah keturunan pertamanya yang dikenal sebagai, ada yang nulis A0T, ada yang nolnya sampai 3 kali, itu tergantung referensi yang dipakai. Sejak itulah ada upload group, artinya apa? Membedakan Nabi Adam dengan maaf, Y Adam ya, kita bicaranya biologi ya. Kalau kita hubungkan dengan keyakinan jadi Nabi Adam, tapi kita bicaranya biologi aja. Y Adam itu begitu keturunannya mulai mutasi, itulah terbentuknya upload group pertama. Nah, perbedaan upload group itu ada dua, perbedaan vertikal dan horizontal. Kalau perbedaan vertikal itu seperti kakek dengan cucunya gitu ya. Kalau yang horizontal sepupu dengan sepupu. Kenapa kok terbentuk upload group baru? Biasanya upload group baru itu terbentuk kalau pohon silsilahnya mulai bercabang. Kan misalnya saya dengan sepupu saya nih, upload groupnya secara horizontal kan beda nih. Itu untuk membedakan kakek dengan kita ya dibuat beda, tapi umumnya kodenya masih sama kalau dekat, kecuali jauh ratusan ribu tahun lalu nah gitu. Karena yang deket-deketan akhirnya populasinya jadi banyak sekali. Misalnya se-Indonesia inilah, laki-lakinya 140 juta ya, mungkin sekitar 80%-nya O gitu ya. Yang O kan banyak sekali tuh, upload group O. Kemudian kakeknya kan upload group K, tapi 20-an ribu tahun yang lalu gitu. Seperti GHIJK ya, nenek moyang kita dengan para Balawi itu kan GHIJK. Itu kan terpecah G dan HIJK, berarti G itu kakak adik dengan HIJK dulunya 38.500 tahun yang lalu. Kalau secara genetika, kita yang upload grup O ini lebih dekat dengan keluarga Nabi daripada Balawi dengan keluarga Nabi. Nah, di sini kita lihat root itu kan apa, nggak ada informasinya ya, diklik juga nggak bisa. Itu artinya dia masih putih bersih, belum mengalami mutasi, belum juga dicatat nasabnya, bapaknya juga nggak ada kan. Begitu bercabang keturunannya mengalami mutasi, saat itulah terbentuk namanya haplogroup. Pada keturunan root ini ada dua haplogroup, A00 dan A0T. A00 di Afrika sana, jadi masih manusia tulen, belum kecampur-campur tuh ya. Kemudian A0T kita diturunkan dari A0T itu ya. Kemudian dari A0T ke A0 dan A1 dan seterusnya. Nah, perbedaan antara A0T misalnya dengan F ini kita sebut perbedaan haplogroup group vertikal antara kakek dan cucu ya. Tetapi kalau perbedaannya misalnya antara F1 dengan GHIJK, itu namanya perbedaan haplogroup groupnya horizontal antar sepupu. Entah sepupu jauh atau sepupu dekat itu. Nah, kita tahu haplogroup itu
ditandai dengan SNP atau dipimpin dengan SNP. Tapi yang dicatat bukan hanya SNP. Yang dicatat itu selain SNP juga ada STR. Sekarang kita lihat biar nggak sulit, saya ambil agak bawah lah ya. Nah ini aja, G aja lah. G, kita klik. Nah, G itu isinya apa aja sih gitu ya. Kita klik info. Agak lama nih. Nah, ini cepet, lumayan cepet lah. Terdiri dari SNP dan STR. Dua-duanya dicatat. Sama Allah itu dicatat dan kita. SNP-nya wajah ini sebanyak ini SNP G ini. Ini ya nggak ketemu lah, misalnya ini yang punya Rizik Sihab, di badannya nggak ada ini. Jadi selain SNP apa? STR. Ini STR juga dicatat gitu. Dua-duanya dicatat, makanya itu katakan haplogroup. Ke apa? Haplotype-nya di antara keturunan-keturunan G ini semua punya nih. Walaupun terbentuknya berapa tuh? Terbentuknya 25.000 tahun yang lalu gitu ya. Nah, udah, kemudian kita kembali ke A0T. Terus bagaimana mutasinya kita gitu ya? Kalau kita apa dari root, SNP-nya itu ke kita akumulatif sifatnya. Jadi root kan nggak ada, A0T ada. Kita klik A0T itu berapa SNP? Ini 537 kelihatan tuh SNP-nya semua kan. Tambah 1, 2, 3. Berarti 540 SNP. Itu dicatat badan kita. Kemudian nanti kita turun lagi ke A1 tambah berapa ini? Tambah 204. Kemudian tambah lagi ke A1B. Tambah berapa tuh? 1, 2, 3, 53. Terus turun lagi ke BT. Berarti tambah berapa itu? Tambah 3, 462 dan seterusnya. Itu ditambahkan di kita. Jadi nggak mungkin orang sampai haplogroup J terus moyangnya J itu. Nanti beda banget SNP-nya, total SNP-nya itu akan beda banget. Karena buku catatannya juga beda. Ya terserah buku nasabnya sama, tapi buku catatan di tubuhnya itu pasti beda. Nanti akan saya tunjukkan tuh ya. Jadi sampai di sini kan sudah mengerti bedanya, beda haplogroup vertikal antara kakek dengan cucu dengan beda haplogroup horizontal. Kemudian sekarang kita coba melihat akumulasi SNP dari haplogroup G lah, Balawi ini. Kita telanjangi kalian di sini. Kita pakai spreadsheet sebagai alat bantu ya. Spreadsheet, kita pilih di Indonesia itu kan G apa GY 32613. Kita yang pilih paling muda, logo paling muda. Mana ini ya, mana yang Jakarta ini. Sepertinya ini Jakarta paling muda. Mana tadi? Oh ini. GY80816. Kita klik berapa SNP itu coba. Cuma 3 SNP kan. Ini 255 tahun yang lalu. Berarti yang belum kebaca di tubuh dia, kalau bayi sekarang lahir itu kira-kira tambah 2 SNP lagi. Tapi yang kita lihat populasinya cukup 1% dari GY32613 ya ini ya. Ini terdiri dari 5 SNP.
di sini kita bantuan spreadsheet ya. Untuk mengerti, kita buka spreadsheet dulu. Di sini kan kelihatan ya, SNP-nya itu total dari Adam sampai katakanlah rizik siap sekarang tuh 2286 snip ya. Karena ini mungkin terbentuknya itu sekitar 200-an lah, 275 tahun kalau nggak salah tadi. Itu kira-kira masih nambah 2 snip lagi, sekitar 2288. Tapi kesamaannya dengan ya semua Pahlawi lah, kalau dites pakai whole genome sequencing, terus mereka ngambil file BAM itu SNP-nya kan ini kelihatan di sini nih, semua nih pasti sama di sini. Nah, mbak sini total nih segini nih. Dia orang nggak bisa bohong sama nasabnya kalau memang tes DNA, makanya mereka lari terbirit-birit. Cuma ya kalau rizik sihab pasti kuat lah, bayar ini beli Rubicon aja kuat, masa nggak kuat apa tes DNA. Apalagi dia kan yang nyuruh yang mengaku durian nabi harus tes DNA, dia dulu lah. Jangan gelar dokternya diragukan karena nggak ada karyanya, terus kemudian nasabnya juga diragukan. Waktunya untuk rizik sihab itu validasi nasab itu. Teman-teman, saya rasa cukup sampai sekian dulu.
Mungkin kalian nonton video ini sudah pagi, waktunya kerja. Selamat bekerja, semoga harinya produktif. Hati-hati di jalan. Nanti kalau pulang juga hati-hati, kita ditunggu orang rumah. Saya rasa segitu aja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.